Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Zestify atau kelompok prioritas. Nah, di sini kami akan membahas atau mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu rancangan aplikasi prioritas pada mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Oleh karena itu, tim ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Novalias Ramadhani. Kemudian rekan saya, Andriansyah, Farkat Asanji, dan Destiawan Satria Nugraha. Mungkin itulah sedikit perkenalan dari kami. Bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Pertama, di sini kami akan membahas latar belakang mengapa kami memilih membangun sistem ini atau membangun aplikasi ini. Yang pertama itu adalah karena dalam era digital yang serba cepat, kemampuan untuk mengelola waktu dan tugas dengan efisien sangat penting. Terutama bagi generasi kita yang sering disebut dengan Gen Z, yang sangat terampil dalam penggunaan teknologi, namun sering menghadapi tantangan dalam menjaga fokus dan produktivitas. Oleh karena itu, aplikasi prioritas hadir sebagai solusi untuk membantu generasi ini mengatur dan melacak tugas-tugas mereka sehari-hari dengan berbagai fitur canggih, seperti pembuatan daftar tugas, pengaturan prioritas, pengingat jadwal, dan integrasi dengan kalender. Secara garis besar, aplikasi ini merupakan aplikasi manajemen tugas yang membantu produktivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Next. Kemudian terdapat deskripsi sistem atau ruang lingkup. Sini saya akan membahas sedikit saja. Untuk deskripsi sistem sendiri, prioritas adalah solusi manajemen tugas yang tadi saya ucapkan, solusi manajemen tugas inovatif yang dirancang untuk profesional dan tim modern, menawarkan fitur intuitif untuk mengelola waktu dan mengatur dan memperbaharui pekerjaan secara efisien. Aplikasi ini mempermudah prioritas tugas, pengelolaan tenggat waktu, dan pemantauan kemajuan proyek dengan antarmuka yang ramah pengguna. Artinya, aplikasi ini didesain sedemikian rupa agar pengguna dapat mengaplikasikannya dengan mudah. Untuk ruang lingkup sendiri, cakupannya mencakup aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh beberapa user dari semua kalangan maksudnya. Itu yang pertama pelajar, pekerja, dan masyarakat umum dengan fitur-fitur seperti pengelolaan tugas, penetapan prioritas, pemantauan tenggat waktu, dan pelacakan kemajuan proyek. Next. Setelah itu adalah analisis proses bisnis. Nah, di sini saya akan membahas analisis proses bisnis dari aplikasi yang telah kami buat ini. Yang pertama, jika seorang user pastinya ketika akan memulai suatu aplikasi, otomatis dia akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika dia masuk ke dalam aplikasi tersebut, dia bisa mengklik mulai untuk memulai aplikasi tersebut. Nah, nanti di dalam aplikasi prioritas kita mendapatkan kayak sebuah button. Button itu kalau kita klik mulai, maka akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, kalau di halaman selanjutnya ini terdapat deskripsi aplikasi. Nah, sistem nanti akan menampilkan deskripsi aplikasi. Nah, pengguna ini dapat memilih menyekip atau melanjutkan atau dengan dapat membaca beberapa deskripsi dari beberapa fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kemudian jika pengguna mengklik iya, otomatis akan melanjutkan halaman login. Jika pengguna ingin membaca deskripsi aplikasi, maka pengguna dapat melakukan slide sampai dengan habis beberapa deskripsi yang telah dijabarkan dalam aplikasi tersebut tadi. Nah, ini kan ada penjelasannya. Nanti kalau tidak berarti melihat berbagai deskripsi dari beberapa fitur yang ada di prioritas, kemudian melakukan slide hingga akhir, dan kemudian melanjutkan ke halaman login atau daftar akun. Nah, kalau dia skip tadi otomatis kan lanjut ke halaman login atau daftar akun. Nah, masuk ke halaman login. Halaman login ini Eee, jika kita sudah memiliki akun, maka kita dilanjutkan dengan memasukkan username dan password. Nah, kalau kita tidak memiliki akun, kita disuruhkan untuk atau disarankan untuk melakukan pendaftaran.
Nah, ketika kita tidak punya akun, otomatis kita kan melakukan pendaftaran. Nah, kita diminta untuk menginputkan beberapa data guna keperluan sistem, guna keperluan database aplikasi. Nah, nanti data yang kita inputkan otomatis akan diverifikasi oleh sistem dan akan disimpan ke dalam database. Sistem akan mengecek inputan terlebih dahulu. Kalau data inputan diterima, maka akan dilanjutkan ke halaman login dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat. Jika data inputan ditolak, maka dikembalikan ke halaman pendaftaran akun dan pengguna atau user diminta untuk menginputkan data kembali agar bisa diterima dan dapat dibuatkan oleh sistem. Kemudian ketika kita sudah memiliki akun, kita dapat melanjutkan ke halaman login yaitu mengisi username dan password. Nah, ketika kita memasukkan username dan password, nanti sistem akan melakukan verifikasi login berupa cek username dan password. Nah, jika username dan password itu benar, dicek kembali ke database, kalau benar apa yang kita masukkan, berarti akan dilanjutkan ke halaman utama. Dan jika gagal, maka si pengguna atau si user dapat menginputkan username dan password yang benar kembali. Oke, mungkin ketika kita sudah berhasil memasukkan username dan password, otomatis kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman utama, dashboard dari aplikasi ini. Nah, ini untuk analisis proses bisnis dari dashboard utama atau halaman utama dari aplikasi prioritas ini. Yang pertama itu ada halaman utama, kita bisa memilih menu yang ada di prioritas. Yang pertama itu ada tambah tugas, melihat daftar tugas, melihat statistik tugas, dan yang terakhir itu ada profile. Nah, pertama kita akan pergi ke tambah tugas dulu. Nah, ketika kita ingin memulai aplikasi, login, otomatis kan ini namanya aplikasi prioritas. Ketika kita sudah melakukan login, otomatis data kita masih 0 dan kita diminta untuk melakukan tambah tugas. Nah, kita mengisilah isi detail tugas itu. Nah, isi detail tugas itu bisa berupa kayak judul tugas, deskripsi tugas, maupun tingkat prioritas. Nah, di sini tadi, di isi detail tugas, kita dapat mengintegrasikan dengan kalender. Nah, nanti kita pilih tugas yang akan kita buat itu tuh di tanggal berapa dan kapan, nanti akan terkonfirmasi oleh sistem dan akan disimpan oleh sistem, tugas ini di tanggal berapa, sekian dan sekian, nanti akan disimpan di fitur yang namanya daftar tugas. Nah, otomatis sistem akan menyimpan ke yang namanya fitur daftar tugas. Kemudian kita langsung masuk ke fitur melihat daftar tugas. Nah, di melihat daftar tugas tadi, kan tugas yang telah kita inputkan tadi langsung tersimpan otomatis ke yang namanya fitur daftar tugas. Nah, di fitur daftar tugas ini kita dapat melakukan edit tugas beserta hapus tugas. Nah, jika kita ingin mengedit tugas, maka kita bisa mengklik icon berupa tanda pensil atau pulpen. Nah, kemudian kita mengisilah detail tugas yang ingin kita isi itu apa. Seperti kayak misalnya kita mengubah tingkat prioritas dari sedang, tinggi, ataupun rendah. Mengubah deskripsi atau mengubah judul. Nah, kemudian si sistem nih bakal mengonfirmasi kalau kita melakukan pengeditan tugas. Ketika tugas sudah berhasil diedit, maka sistem otomatis akan menyimpan perubahan data tugas dan tugas yang telah diubah masuk ke list kembali ke fitur daftar tugas. Nah, kemudian ada yang namanya fitur hapus tugas. Kalau kita ingin menghapus tugas, kita bisa mengklik icon berupa tempat sampah. Nah, nanti si sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi untuk penghapusan tugas. Kalau user mengklik iya, hapus tugas, setuju dengan penghapusan tugas, maka otomatis tugas yang telah kita list tadi hilang dari daftar tugas di tanggal tersebut atau di daftar tugas yang telah kita list tadi. Nah, kalau tidak berarti membatalkan kalau kita tidak ingin menghapus tugas tersebut gitu. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu adalah statistik. Nah, tugas-tugas yang telah kita list, yang telah terselesaikan atau tertunda tadi akan tercatat seluruh 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 tugas yang telah kita kerjakan tadi itu bakal terlist atau terstruktur menjadi sebuah diagram. Nah, itu untuk statistik laporan dalam bentuk statistik gitu.
berdasarkan bulan ataupun tahun. Nah, nanti di menunya itu kita bisa milih berdasarkan bulan ataupun tahun. Nah, nanti akan ditampilkan dalam bentuk diagram itu atau dalam bentuk grafik. Nah, ketika kita ingin menampilkan grafik bulanan, maka kita bisa mengklik bulanan ataupun tahun, kita bisa mengklik tahun selama tahun sekian, misalnya tahun 2024, berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu bakal ditampilkan statistiknya. Nah, si sistem itu kemudian akan menampilkan laporan statistik tugas yang telah diinputkan, baik selesai ataupun tertunda. Nah, jadi nanti otomatis di fitur statistik bakal ketahuan, misalnya tugas kita di bulan ini selesainya berapa dan tertundanya berapa. Nah, akan terbuat laporan otomatis lah si sistem dengan apa yang udah kita list tadi bakal otomatis terinputkan menjadi data statistik atau laporan gitu. Kemudian di fitur yang terakhir itu profile. Nah, di fitur profile ini kita bisa mengedit profile, logout dengan notifikasi. Nah, pertama itu edit profile. Ketika edit profile, berarti kita ingin mengubah detail profile. Nah, artinya kita mengubah data yang telah kita inputkan ketika pendaftaran tadi. Ingin mengupdate, misalnya kita mengupdate nama atau mengupdate status. Nah, kemudian sistem mengonfirmasi kalau kita ingin mengaudit profile. Kemudian ketika sistem mengonfirmasi dan kita oke, maka sistem akan menyimpan perubahan data profile ke dalam database. Kemudian kalau untuk notifikasi sama, begitu juga. Kita melakukan edit notifikasi, ubah notifikasi, kemudian sistem akan mengonfirmasi. Kalau kita iya, oke, setuju, berarti perubahan notifikasi bakal tersimpan ke dalam database. Dan terakhir itulah menu logout. Nah, kalau kita memilih menu logout atau menu keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi tersebut, aplikasi prioritas, dan akan diteruskan ke halaman login kembali. Jika kita ingin memulai, kita bisa mengklik untuk melakukan login kembali. Mungkin itu saja analisis proses bisnis. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah SRS. SRS itu merupakan software requirement spesifikasi, adalah dokumen yang mendefinisikan semua persyaratan sistem perangkat lunak, termasuk fungsi, kinerja, desain, dan fitur lainnya yang diperlukan. SRS ini mencangkup UI dari sistem tersebut, antarmuka pengguna, bagaimana desainnya, kemudian UX, pengalaman pengguna, kemudian API, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi, adalah aturan dan protokol yang memungkinkan komunikasi antar komponen perangkat lunak berguna untuk mengintegrasikan fungsi dari satu sistem ke sistem lain dalam prioritas, misalnya dengan layanan notifikasi atau analitik. Itu API tadi. Jadi fitur kayak notifikasi itu termasuk API tadi. Next. Nah, SRS itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu functional requirements. Itu apa yang bisa dilakukan oleh sistem, dan kemudian non-fungsional. Nah, apa yang harus dimiliki oleh aplikasi tersebut gitu. Jadi, yang pertama ini saya akan membahas functional requirements. Yang pertama itu udah FR01 dan FR02. Itu untuk kategori manajemen tugas. Deskripsinya sistem harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus tugas. Terus FR2, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengkategorikan dan memberi label pada tugas. FR0304, prioritas tugas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menetapkan prioritas pada tugas tadi, rendah, sedang, ataupun tinggi. Kemudian sistem harus menampilkan tugas dengan penandaan warna berdasarkan prioritas. Nah, tugas itu akan ditampilkan rendah berupa warna apa, berupa warna biru, atau tinggi berupa warna merah. Kemudian FR05 dan 06, penjadwalan dan pengingat. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menetapkan tenggat waktu pada tugas tadi. Bagaimana kita menginputkan tugas ke dalam kalender kita. Terus sistem harus memberikan notifikasi pengingat kepada pengguna sebelum tenggat waktu tiba. Nah, sebelum tenggat waktu tiba, maka nanti sistem akan memberikan notifikasi kalau misalnya tugas ini bakal muncul dalam waktu yang berapa lama gitu. Kemudian nanti kita bisa meninjau kembali. Kemudian FR07 dan 08 integrasi dengan kalender. Sistem harus memungkinkan sinkronisasi tugas dan tenggat waktu dengan kalender eksternal. Nah, tadi kalender. Sistem harus menyediakan tampilan kalender untuk melihat tugas dalam format harian, mingguan, dan bulanan. Nah, itu gunanya untuk
statistik dan analisis tadi gimana kita bisa melihat laporan tugas-tugas kita. Kemudian FR 910 itu untuk kategori pelaporan dan analisis terakhir. Sistem harus menyediakan laporan kinerja tugas untuk pengguna. Sistem harus menyediakan analisis distribusi tugas berdasarkan prioritas. Nah, bagaimana kita disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk diagram. Bagaimana laporan kinerja kita selama bulan itu atau selama tahun itu bagaimana jadinya bakal muncul. Mungkin itu untuk functional requirements-nya. Untuk non fungsional itu apa yang harus dimiliki aplikasi ya? Pastinya aplikasi itu harus responsif ya. Itu untuk NFR01 kinerjanya harus responsif. Kemudian untuk NFR02 keamanan, bagaimanakah standar keamanan dari aplikasi tersebut untuk melindungi data pengguna tadi. NFR03 ketersediaan. Maka bagaimana aplikasi tersebut dapat diakses kapan saja dengan mudah. NFR04 bagaimana aplikasi bisa digunakan dengan mudah dan tidak tidak membingungkan pengguna. Kemudian skalabilitasnya, kompatibilitas, ketersediaan saat offline. Nah, ini yang penting. Tidak semua orang di mana ya? Pokoknya ya tidak semua orang itu bakal punya jaringan. Jadi memang jaringan itu ada di mana-mana, tapi tidak semua orang bisa terhubung ke jaringan. Jadi ya mungkin sistem ini dibangun dengan ketersediaan offline juga. Kemudian pemeliharaannya gimana? Pengembangannya biar agar mudah dikelola, keandalan, dan terakhir privacy. Nah, bagaimana privacy data yang ada terdapat di dalam sistem tersebut tidak bocor. Nah, mungkin itu untuk non-functional requirements. Next. Nah, mungkin untuk selanjutnya bakal dibahas oleh rekan saya yang akan membahas tentang use case. Baiklah, di sini ada use case dari aplikasi prioritas itu yang terdapat dua aktor, yang dimana aktor pertama yaitu user dan yang kedua ada sistem. Nah, pada user memiliki use case get started yang dimana sistemnya akan menampilkan deskripsi aplikasi. Nah, kemudian user memiliki login dan juga login meliputi verifikasi dan verifikasi error. Nah, yang ketiga itu user memiliki use case tambah daftar tugas, yang dimana sistem akan menyimpan daftar tugas tersebut. Yang selanjutnya ada user bisa melihat daftar tugas yang meliputi edit tugas dan hapus tugas. Ketika user melihat daftar tugas, maka sistem akan menampilkan daftar tugas. Kemudian ada melihat statistik tugas. Jika user melihat statistik tugas, maka sistem akan menampilkan statistik tugas. Kemudian ada use case melihat profile yang meliputi edit profile dan keluar akun. Dan sistem akan menampilkan profile jika user melihat profile. Dan yang terakhir ada use case mendapat notifikasi yang dimana sistem akan mengirim notifikasi kepada user. Mungkin segitu saja. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya, yaitu Andriansah. Terima kasih. Halo, tes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Diagram activity ini berguna untuk penjabaran dari use case tersebut. Yang pertama ada diagram activity get started, di mana user masuk ke aplikasi, sistem akan menampilkan pesan selamat datang dan meminta pengguna untuk mengklik mulai. User akan mengklik mulai untuk melanjutkan dan sistem akan menampilkan deskripsi beserta tutorial penggunaan aplikasi. Selanjutnya kembali lagi ke user akan melihat petunjuk penggunaan aplikasi beserta sedikit deskripsi. Di sini user bisa memilih untuk mengamati tutorial hingga akhir atau mengskip untuk langsung ke halaman selanjutnya. Jika ingin melihat tutorial, kita bisa klik ya. Jika ingin langsung ke halaman selanjutnya, bisa klik tidak. Next. Selanjutnya ada diagram activity login atau sign in. User akan login dan di sini akan memeriksa apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, sistem akan menampilkan halaman sign in dan user akan melakukan sign in atau pendaftaran. User akan membuat username dan password serta memasukkan email dan pilih status.
Selanjutnya, sistem akan memverifikasi. Jika sudah benar, akan kembali ke menu login. Nah, di sini user bisa login dengan akun Google atau dengan username dan passwordnya. Setelah dia melakukan login antara dua tersebut, sistem akan memverifikasi username dan password dari user tersebut. Jika benar, maka login berhasil. Jika gagal, maka dia akan kembali ke login. Lanjut. Selanjutnya ada diagram activity lupa kata sandi. Di sini user akan melakukan lupa kata sandi. Sistem akan menampilkan halaman lupa sandi. Selanjutnya, user akan memasukkan alamat email dan sistem akan memverifikasi dan mengirimkan kode OTP kepada user. User akan memasukkan kode OTP di halaman lupa kata sandi. Sistem akan memverifikasi. Jika benar akan menampilkan halaman untuk membuat kata sandi baru. Dan jika salah, maka akan kembali untuk memasukkan kode OTP yang benar. Selanjutnya, user akan memasukkan kata sandi yang baru. Dan sistem akan memverifikasi kata sandi tersebut. Jika sudah sesuai, maka akan langsung sistem akan mengirimkan pesan berupa mengubah kata sandi berhasil dan selesai. Next. Selanjutnya ada diagram activity tambah tugas. User di sini akan memilih fitur tambah dan sistem akan menampilkan halaman untuk memasukkan tugas. Sistem di sini akan meminta untuk user memasukkan judul tugas yang akan diisi. Selanjutnya user akan mengisi judul sesuai dengan tugas yang sedang ia kerjakan atau yang ia miliki. Selanjutnya user diminta untuk memasukkan tanggal sesuai tenggat waktunya. Dan sistem di sini akan menampilkan halaman untuk memilih tanggal pada kalender. Selanjutnya, user akan mengisi tanggal sesuai tenggat waktu. User akan menyelesaikan pengisian tanggal. Nah, di sini ada kondisi di mana untuk memastikan pengisian apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, sistem akan membaca dan menyimpan inputan pengguna atau bisa dibilang untuk memverifikasi data dari user. Jika tidak sesuai, maka akan kembali untuk mengisi tanggal sesuai tenggat waktu. Yang tadi setelah memverifikasi, sistem akan menampilkan halaman untuk penyelesaian inputan pengguna. Selanjutnya, pengguna menyelesaikan pengisian dengan mengklik selesai. Next. Sini ada diagram activity menampilkan daftar tugas. Yang pertama, user akan memilih fitur untuk menampilkan daftar tugas. Sistem akan menampilkan daftar tugas kepada user dan menampilkan beberapa fitur tambahan seperti hapus dan edit. Si user akan memilih daftar fitur tambahan antara hapus, keluar, atau edit. Yang pertama, misalkan edit, user akan mengedit nama tugas, edit deskripsi tugas, edit tingkat prioritas, edit tenggat waktu. Selanjutnya menyimpan perubahan dari yang sudah diubahnya. Selanjutnya akan mengecek apabila sudah sesuai, sistem akan melakukan perubahan melakukan perubahan data pada daftar tugas. Jika tidak, maka akan kembali kepada fitur utama yaitu fitur daftar tugas. Selanjutnya ada fitur hapus. Di sini ketika user ingin menghapus daftar tugas, maka sistem akan langsung menghapus daftar tugasnya dan kembali untuk menampilkan beberapa fitur tambahan. Yang terakhir ada keluar. Nah, di sini user akan keluar dan menuju halaman login utama. Next. Sini ada diagram activity profile. Ini user akan memilih fitur profile. Sistem akan menampilkan profile dan fitur edit profile. User akan memilih fitur edit profile, diantaranya ada 3, edit nama pengguna, edit avatar, dan edit view. Ketika sudah mengedit antara 3 itu, user akan menyimpan perubahannya dan sistem akan mengecek
Apabila sudah sesuai, maka akan disimpan. Jika tidak sesuai, maka akan kembali ke halaman utama untuk menampilkan profil dan fitur edit profile. Next. Selanjutnya ada diagram activity menampilkan statistik. Di sini user akan memilih fitur untuk melihat statistik tugas dan sistem akan menampilkan statistik tugas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farkar Asanji. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tadi. Di sini ada user interface dari Get Started, yaitu memiliki jumlah aktivitas 2. Yang pertama yaitu nama aktivitasnya adalah Get Started, yang memiliki fungsi user menekan tombol mulai, yang dimana elemen UI-nya berupa button mulai. Di sini ada catatan, aplikasi tidak akan melanjutkan ke halaman atau proses berikutnya sebelum pengguna mengklik tombol mulai. Kemudian nama aktivitas yang kedua adalah pemberian tutorial penggunaan, yang memiliki fungsi user melihat tutorial penggunaan beserta deskripsi aplikasi. Dan yang kedua, user bisa melakukan lewati untuk mempercepat proses ini. Elemen UI dari aktivitas ini berupa bubble slide, paragraf penjelasan, button lanjutkan, dan image fitur per slide. Dan juga memiliki catatan, pengguna bisa melewati tutorial penggunaan dengan menekan tombol lewati jika ingin mempercepat penggunaan. Lanjut. Baiklah, lanjut ke user interface yang kedua, yaitu login. Nah, di user interface login ini memiliki jumlah aktivitas 2, yaitu nama aktivitas yang pertama adalah login dan yang kedua adalah sign up. Nah, pada aktivitas login memiliki fungsionalitas yang pertama yaitu user memasukkan username dan password. Kemudian user bisa masuk dengan Google. Dan yang terakhir, user submit dengan tekan tombol masuk. Elemen UI-nya berupa form tag field, username dan password, kemudian button masuk, dan button login dengan Google. Sebagai catatan, password disembunyikan atau hide text. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu sign up atau register, memiliki fungsionalitas yang dimana user memasukkan nama depan dan nama belakang. Kemudian user memasukkan username, email, dan password. Kemudian user memilih status, dan user submit dengan tekan tombol masuk. Elemen UI-nya berupa form tag field, nama depan, nama belakang, username, email, dan password. Kemudian ada button masuk dan button untuk memilih status, yang dimana button tersebut berupa drop down. Nah, password disembunyikan. Lanjut. Kemudian ada user interface dari lupa kata sandi. Nah, di sini user interface ini memiliki jumlah aktivitas 2, yang dimana yang pertama ada lupa kata sandi, yang memiliki fungsionalitas user memasukkan email yang telah terdaftar pada saat pendaftaran, user submit dengan tekan tombol konfirmasi email, user memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email, dan yang terakhir, user submit dengan tekan tombol konfirmasi kode. Pada aktivitas lupa kata sandi ini, elemen UI yang digunakan berupa form tag field email, button konfirmasi email, dan button login dengan Google. Password disembunyikan. Kemudian pada aktivitas kedua, yaitu kata sandi baru. Fungsionalitasnya adalah user memasukkan kata sandi yang baru, kemudian user konfirmasi kata sandi yang baru dengan memasukkan kata sandi yang baru lagi. Kemudian user akan mensubmit dengan menekan tombol konfirmasi. Sebagai elemen UI dari kata sandi baru ini berupa form tag field kata sandi baru, form tag field konfirmasi kata sandi baru, kemudian button konfirmasi perubahan. Nah, sebagai catatan password disembunyikan. Kemudian lanjut. Kemudian ada user interface dari tambah tugas. Ya, di sini ada satu aktivitas yaitu tambah daftar tugas. Pada tambah daftar tugas memiliki fungsionalitas yang dimana user memasukkan nama tugas, user memasukkan tingkat prioritas, user mengisi deskripsi tugas, dan user memilih tenggat waktu. Elemen UI yang digunakan berupa form tag field nama tugas, text area deskripsi tugas, option tingkat prioritas berupa drop down, dan kalender. Lanjut.
Eh, di sini ada user interface, lihat daftar tugas. Baiklah, yang pertama jumlah aktivitasnya ada 3, yang dimana aktivitas pertama berupa lihat daftar tugas. Lihat daftar tugas sendiri memiliki fungsionalitas. User melihat daftar tugas yang sudah terinput sesuai bulan dan tanggal yang diinginkan. Elemen UI yang digunakan berupa kalender, list daftar tugas, icon edit daftar tugas berupa icon pensil, dan juga icon hapus tugas. Nah, kemudian ada aktivitas yang kedua yaitu edit daftar tugas. Fungsionalitasnya adalah user mengubah nama tugas, user mengubah deskripsi tugas, user mengubah tingkat prioritas, dan user mengubah tenggat waktu. Elemen UI yang digunakan form tag field nama tugas, teks area deskripsi tugas, option tingkat prioritas berupa drop down, dan kalender. Kemudian yang terakhir ada hapus daftar tugas, di mana user bisa menghapus daftar tugas yang sudah terinput. Elemen UI-nya berupa icon, dan icon berbentuk tempat sampah. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu user interface menampilkan statistik. Di sini aktivitas dari user interface menampilkan statistik, terdapat satu aktivitas yang dimana lihat statistik tugas. User dapat melihat statistik daftar tugas dan user dapat melihat statistik dari harian, mingguan, dan bulanan. UI pada lihat statistik tugas ini berupa button untuk melihat statistik dari harian, bulanan berupa drop down. Dan yang terakhir grafik garis dan diagram lingkaran. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada user interface dari profile. User interface dari profile sendiri memiliki 3 aktivitas. Yang pertama yaitu lihat profile. Lihat profile sendiri terdapat fungsionalitas, yaitu user dapat melihat informasi akun. Elemen UI-nya berupa avatar pada halaman profile, form tag field nama email, form tag field status, dan teks area motivasi. Sebagai catatan, avatar berupa foto profile pilihan atau avatar bawaan. Nah, kemudian ada edit profile, yang dimana user dapat merubah nama pengguna, user dapat merubah avatar, user dapat merubah bio. UI yang digunakan pada edit profile ini adalah avatar pada halaman profile sama seperti sebelumnya, form tag field nama email, form tag field status, dan teks area motivasi. Dan yang terakhir adalah logout. Pada logout sendiri, user dapat keluar dari akun, yang dimana UI-nya berupa button keluar atau logout. Lanjut ke slide selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Destiawan Satrian Nugraha. Terima kasih. Maaf, maksud saya Andriansa. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada sebuah kelas diagram yang dimana ada 6 kelas di sini. Yang pertama ada user, status tugas, tugas, jadwal, notifikasi, dan statistik tugas. Di dalam user terdapat beberapa atribut yang berupa ID user, email, username, password, dan ada beberapa metode seperti login, register akun, edit profile, menerima notifikasi. Selanjutnya ada tugas yang memiliki beberapa atribut seperti ID tugas, nama tugas, tingkat prioritas, status tugas, dan deskripsi tugas. Dan ada metode seperti tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, dan lihat daftar tugas. Selanjutnya ada status tugas yang memiliki beberapa atribut seperti ID status, ID tugas, ID jadwal, serta memiliki metode yaitu lihat status. Selanjutnya ada jadwal yang memiliki beberapa atribut seperti ID tugas, ID jadwal, tanggal tugas, serta memiliki metode yaitu lihat jadwal. Selanjutnya ada statistik tugas yang memiliki beberapa atribut seperti ID statistik, ID tugas, ID jadwal, tanggal tugas, dan memiliki metode yaitu lihat statistik tugas. Yang terakhir ada notifikasi memiliki beberapa atribut seperti ID notifikasi, pesan, dan tanggal. Nah, yang terakhir metode yaitu kirim pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi dan multiplicity dari kelas diagram ini. Yang pertama, user ke tugas.
itu adalah relasi asosiasi, yang dimana multiplicity-nya satu user dapat memiliki atau membuat satu sama lebih banyak tugas. Selanjutnya dari tugas ke status tugas, itu merupakan relasi komposisi, di mana status tugas ini bergantung kepada tugas, di mana ketika tugas ini tidak ada, maka status tugas ini tidak ada juga. Dan multiplicity-nya adalah satu tugas akan memiliki satu status tugas. Selanjutnya ada relasi antara tugas dan jadwal. Di sini tugas dependensi kepada jadwal, yang artinya tugas itu bergantung kepada jadwal. Multiplicity-nya satu sampai banyak tugas dapat diletakkan di satu sampai banyak jadwal. Selanjutnya ada relasi antara tugas dan statistik tugas, di mana relasinya adalah komposisi, di mana statistik tugas ini eh, bergantung pada tugas. Ketika tugas itu tidak ada, maka statistik tugas itu tidak ada. Multiplicity-nya adalah antara tugas dan statistik tugas adalah satu sampai banyak tugas itu dapat memiliki satu statistik tugas. Selanjutnya relasi antara user dan notifikasi. Ini merupakan relasi asosiasi. Multiplicity-nya adalah satu user dapat memiliki satu sampai banyak notifikasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Destion Setria Nugraha. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram sequence dari project prioritas ini. Yang pertama itu ada diagram sequence login. Yang pertama, user akan mengirimkan pesan kepada form login, yaitu memasukkan username dan password. Lalu form login akan mengirim data user tadi untuk diverifikasi username dan passwordnya ke verifikasi username dan password. Lalu verifikasi username dan password ini akan mengirimkan pesan ke database user untuk dicek validitas username dan password. Jika username dan password ini sesuai yang ada di database user, maka login bisa dikatakan berhasil. Jika tidak, maka database akan mengirimkan pesan username dan password tidak valid ke form login. Lalu jika database user memverifikasi dan berhasil, maka pesan login berhasil ini akan dikirimkan kepada user. Lalu user juga bisa memasukkan email dengan mengirimkan lupa kata sandi dengan memasukkan email ke form login, lalu memasukkan kata sandi baru untuk diverifikasi username dan passwordnya. Lalu setelah itu akan dikirimkan lagi verifikasinya ke database. Maka di database ini kata sandi baru yang berhasil diubah ini akan disimpan, dan database akan melakukan pesan rekursif. Lalu database akan mengirimkan pesan kepada user, yaitu kata sandi berhasil diubah. Nah, yang selanjutnya yaitu daftar akun. Di sini user akan memasukkan pendaftaran akun kepada form daftar akun. Lalu form daftar akun akan mengirimkan pesan data user kepada verifikasi data untuk diverifikasi data user yang telah dimasukkan tadi. Nah, selanjutnya verifikasi data ini akan mengecek di database dengan masukkan pesan verifikasi data user. Lalu database ini akan menyimpan data-data user tadi ke database. Lalu dan mengirim pesan secara rekursif, data berhasil disimpan. Lalu database user akan mengirimkan pesan kepada
user, yaitu akun berhasil dibuat. Lalu selanjutnya yaitu sequence diagram dari tambah tugas. Lalu user akan bisa memasukkan nama, deskripsi, prioritas tugas. Nah, user nih akan mengirimkan pesan ini kepada form tambah tugas, dan form tambah tugas akan mengirimkan data tugas kepada untuk diverifikasi. Pada verifikasi tugas ini akan mengecek di database tugas apa jika sudah dikonfirmasi, maka data tugas ini akan berhasil disimpan ke database, dan database ini akan melakukan pesan rekursif kepada dirinya sendiri. Lalu database tugas ini akan mengirimkan pesan tugas berhasil ditambah kepada user. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram dari lihat daftar tugas. Jadi user bisa mengirimkan pesan kepada form daftar tugas, itu lihat tugas. Lalu form daftar tugas ini akan mengambil data dari database, dan database tugas akan memvalidasi permintaan user tadi. Lalu database akan memberikan pesan kepada user, yaitu memberikan data daftar tugas dan menampilkan daftar tugas yang telah dipilih di awal tadi. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram dari edit tugas. Nah, user bisa milih lagi daftar tugas, pilih tugas pada form daftar tugas. Lalu form data tugas ini akan mengirimkan pesan kepada form edit tugas untuk memberikan perintah edit tugas. Lalu form edit tugas ini akan mengirimkan data tugas, dan data tugas itu akan diverifikasi. Lalu verifikasi ini akan dikirimkan ke database tugas. Lalu database tugas ini akan menyimpan data tadi dan akan melakukan rekursif data berhasil disimpan. Dan database ini akan mengirimkan pesan bahwa data ini berhasil disimpan kepada user. Nah, selanjutnya yaitu hapus tugas. Nah, user mengirimkan pesan pilih tugas pada form daftar tugas. Lalu usernya akan milih hapus tugas, dan akan diverifikasi oleh verifikasi tugas ini, dan verifikasi verifikasi tugas ini akan mengirimkan verifikasi data tugas kepada database tugas. Lalu database tugas akan menyimpan data tersebut dan melakukan rekursif data berhasil disimpan, dan database tugas ini akan mengirimkan pesan bahwa data berhasil dihapus kepada user. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram dari statistik tugas. User bisa mengirimkan pesan kepada daftar statistik tugas ini, yaitu pilih tahun statistik tugas. Lalu user bisa kembali mengirimkan pesan untuk pilih tanggal statistik tugas, lalu akan dicek di database pesan yang dipilih tadi, dan database akan melakukan rekursif untuk menampilkan statistik tugas dan akan dikirimkan kepada user. Selanjutnya yaitu sequence diagram dari profile. Nah, pengguna atau user dapat mengirimkan masuk ke halaman profil, kepada halaman profil, dan halaman profil ini akan meminta pengambilan data untuk halaman profil kepada database, dan database akan melakukan rekursif, itu untuk konfirmasi pengambilan data halaman profil. Lalu database akan memberi data yang telah diminta oleh user, dan user akan diberikan pesan menampilkan halaman profil kepada dari database. Lalu user bisa memperbarui pengaturan pada profil dan menyimpan perubahan yang bisa dia apa yang ingin dia ubah dari data profil tersebut, itu dengan mengirimkan pesan perbarui pengaturan dan profil dan simpan perubahannya.
kepada halaman profil, lalu halaman profil akan simpan pengaturan yang diperbarui tadi kepada database, dan database akan melakukan rekursif kepada dirinya sendiri bahwa konfirmasi pengaturan yang disimpan atau menyimpan data yang sudah diubah tadi, dan database akan mengirimkan pesan kepada user bahwa data berhasil disimpan dengan pesan simpan berhasil, dan tampilkan pesan simpan bahwa data itu berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu diagram sequence dari notifikasi. User mengirimkan pesan masuk ke halaman pengaturan notifikasi kepada halaman notifikasi, dan halaman notifikasi meminta pengambilan data untuk halaman pengaturan notifikasi, dan database akan melakukan rekursif dan mengkonfirmasi bahwa pengambilan data halaman notifikasi dan memberikan pesan. Database akan memberikan pesan yaitu memberi data yang telah diminta, lalu akan menampilkan halaman pengaturan notifikasi kepada user. Lalu yang kedua, user bisa perbarui pengaturan pada notifikasi dan simpan perubahannya kepada halaman notifikasi. Halaman notifikasi akan mengirimkan pesan kepada simpan pengaturan pada notifikasi yang diperbarui. Lalu database akan mengkonfirmasi pengaturan yang disimpan, dan database akan melakukan rekursif bahwa akan mengkonfirmasi pengaturan yang disimpan tersebut, dan database akan mengirimkan pesan kepada user yaitu bahwa data berhasil disimpan atau simpan berhasil, dan akan menampilkan pesan bahwa simpan telah berhasil. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram untuk logout atau keluar akun. Nah, user itu mengirimkan pesan keluar akun kepada halaman utama profil. Lalu halaman profil ini akan mengirimkan pesan untuk meminta data pengguna dan mengecek apakah data pengguna mana yang ingin keluar, dan mengkonfirmasi database akan mengkonfirmasi serta mengvalidasi data pengguna tersebut, dan akan melakukan rekursif. Lalu database akan memberi data pengguna yang akan keluar ke akun kepada user, dan user akan diberi notifikasi konfirmasi untuk apakah ingin keluar akun. Lalu di sini user bisa memilih apakah ingin keluar atau tidak. Nah, jika iya, maka user memberi persetujuan tersebut kepada halaman utama profil, dan halaman utama profil akan mengarahkan kepada kembali lagi ke form login. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andriansyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang software posting. Pertama di sini kita akan mengisi sebuah tabel, yaitu tentang deskripsi tim anggota dan judul proyek. Nama tim kami yaitu Zestify, anggota dan NIM-nya ada tertera di situ. Judul proyeknya adalah sistem aplikasi prioritas. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tabel aktor summary. Kita akan mengisikan jumlah aktor, dan di sini ada 3 jenis aktor. Yang pertama ada simple, ada average, dan kompleks. Kita akan mengisikan 2 aktor tadi di kompleks. Bagaimana yang telah dijelaskan pada video praktikum, maka kita akan mengikuti hal tersebut. Dan di sini multiplier atau pengkaliannya adalah 3, dan 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, kalkulated dari AW. Selanjutnya kita akan mengisi aktor name-nya, yaitu ada user dan sistem. Pada individual aktor yaitu kompleks. Next. Selanjutnya ada tabel UUCP atau Unadjusted Use Case Points. Di sini kami memiliki use case berjumlah 20 dan mengisikannya pada tabel simple. Dan untuk UUCP ini juga terdapat 3 kategori, yaitu simple, average, dan kompleks. Dan untuk pengisian ini bergantung kepada
arah panah dari tabel sequence diagram tersebut. Misalkan panahnya itu lebih dari 3, panah bolak-baliknya itu, maka dia termasuk ke simple. Jika dia lebih antara 4 sampai 7, itu dia French, dan lebih dari 7 dia adalah kompleks. Dan karena di sequence kami itu tabel bolak-baliknya itu tidak lebih dari 3, maka semuanya masuk ke kategori simpel. Dan kita masukkan 20 pada number of use case-nya. Terdapat multipliernya ada 5. 5 kali 20 adalah 100. Selanjutnya di bawahnya kita akan mengisikan nama-nama dari use case-nya yang tertera di bawah situ. Dan individual use case-nya adalah semuanya adalah simple. Next. Selanjutnya ada tabel TCF atau technical complexity factor. Di sini ada beberapa technical factor dan kita akan mengisikan relatif magnitude-nya antara 0 sampai 5. Pertama itu ada distributed system require-nya, kita isi dengan 1. Yang kedua ada response time is important, itu kita isi dengan 3. End user efficiency kita isi dengan 3. Selanjutnya ada complex internal processing require, itu isi dengan 2. Reusable code must be a focus, itu isi dengan 2. Installation is itu isi dengan 1. Usability itu isi dengan 2. Cross platform support itu isi dengan 1. Easy to change itu isi dengan 1. Highly concurrent itu isi dengan 1. Custom security isi dengan 1. Dependency on third party code itu isi dengan 1. User training itu isi dengan 0. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada tabel EF atau environmental factor. Kita akan mengisikan juga relatif magnitude-nya antara 0 sampai 5. EF yang pertama ada familiarity with the project, itu isi dengan 3. Application experience itu isi dengan 3. OO programming experience itu isi dengan 3. Lead analysis capability itu isi dengan 3. Motivation itu isi dengan 5. Table requirement itu isi dengan 2. Part-time staff isi dengan 0. Yang terakhir, difficult programming language itu isi dengan 2. Next. Nah, yang terakhir di sini adalah tabel final calculation atau perhitungan terakhir dari semua tabel tersebut. Di sini tercatat dari mulai dari tabel TCF atau Technical Complexity Factor itu didapatkan hasil 0,795, EF atau Environmental Factor itu 0,875, UCP atau Unadjusted Use Case Point itu 100, Actor Weighting itu adalah 6. Dan didapatkan hasil UCP atau Use Case of Point sebesar 73,7. Dan untuk hours of effort per use case point itu kita isikan dengan 10. Dan didapatkan hours of effort-nya sebesar 737 man hours. Selanjutnya ada work time per hour per day hour, itu kita misalkan dengan 5 jam per hari untuk pengerjaan dari aplikasi proyek kita ini. Dan estimasi selesainya itu sekitar 147 hari, 147,4725 hari. Dan selanjutnya ada cost per UCP, itu bisa kita misalkan dengan 50.000. Dan estimasi atau total cost-nya adalah 3.688.812 rupiah, 5 rupiah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Novalias. Baik, kembali lagi ya bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem usability scale. Artinya sejauh mana sistem kita itu bisa dikembangkan. Nah, jadi
metode SUS yang kita pakai ini, yang kita gunakan ini terdapat 10 kuesioner yang bisa diisi dengan rentang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang pertama, untuk pernyataan bernilai ganjil, nah itu pernyataan positif. Kemudian untuk pernyataan bernilai genap itu pernyataan negatif. Nah, jadi 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu sangat setuju, 4 itu setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, nanti si responden bisa mengisi nilai dari ke-10 pernyataan tersebut, apakah sistem ini sudah memenuhi syarat untuk dikembangkan atau belum. Nah, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin next. Nah, di sini kami telah melakukan pengujian SUS kepada 5 responden. Yang pertama itu bernama Mas Eling, kedua Mas Apri, kemudian Mas Muhammad Naufal, Mbak Dewi Nurhayati, dan kemudian itu Mas Ivan Dani. Nah, dari kelima responden tersebut, nah masing-masing itu mengisinya dengan sangat baik ya mungkin ya. Kemudian untuk keterangan dan cara perhitungan ini, setiap pernyataan ganjil, hasil respon dikurangin 1. Nah, setiap pertanyaan ganjil, misalnya pertanyaan pertama, ya udah misalnya dia ngasih nilai berapa 4 dikurangin 1. Kemudian pertanyaan ganjil sus 2 5 dikurangi 1. Kemudian pertanyaan ganjil adalah pertanyaan yang mengandung hal yang positif. Nah, kemudian setiap pernyataan genap nilai 5 dikurangi dengan hasil responden. Misalnya Mas Eling, pertanyaan genap 5, pertanyaan genapnya kedua sus 2, sistem usability skill-nya nomor 2. Nah, berarti 5 dikurangi 1, berapa hasilnya 4. Nah, nanti untuk hasil perhitungan yang lebih detailnya akan dilanjutkan ke slide selanjutnya. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya untuk mempercepat. Nah, ini hasil perhitungan dari SUS. Untuk pertama itu SUS ganjil dulu. Kami membuat himpunan di 13579 untuk ganjil dulu. Nah, sama dengan jumlah sus ganjil, jumlahnya dikurangi dengan banyak responden. Misalnya yang pertama, sus 1 sama dengan 23. Totalnya dari kelima orang tersebut dikurang banyak respondennya 5, mendapatkan hasil 18. Begitu juga dengan sus 3579. Kemudian untuk sus genap, tadi kan 5 dikurangin hasil jawaban dari tes tadi. Nah, kalau di sini kita langsung menggabungkan semuanya berapa jadinya. Jadi untuk sus genap itu himpunannya ada 2, 4, 6, 8, 10 anggotanya. Kemudian 5 dikalikan jumlah tester. Jumlah tester itu tadi 5. 5 apa ya? 5 tadi ini tadi apa? Nilai pertanyaan tadi, konstantanya itu 5. Nah, kemudian dikurangi jumlah hasil respon. Hasil responnya tadi mereka berapa ngisi pernyataan genapnya berapa. Misalnya diisi dengan nilai 2, 1, ataupun 3. Nah, jadi langsung saja untuk sus 2, 25 dikurang 6 itu 19. Sus 4, 25 kurang 5, 20. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama, begitu juga. Nah, total perhitungan itu 184. Dari mana? Jumlah sus ganjil yang telah dijumlahkan tadi, ditambah dengan sus genap, dijumlahkan keduanya, mendapatkan total nilai 184. Kemudian, bagaimana kita bisa mengecek apakah suatu sistem ini bisa dinilai A, B, C, atau D? Nah, ini bakal kita hitung ini di sini. Jadi total perhitungan SUS itu, misalnya jumlah SUS dibagi dengan banyak responden dikali dengan konstanta dari sana sebesar 2,5. Jadi kita mendapatkan nilai totalnya 184 dibagi 5 mendapatkan hasil 36,8. Nah, kemudian dikalikan dengan 2,5. Di sini ada salah ketik sedikit. Sebenarnya ini 2,5 mendapatkan nilai 92. Nah, jadi nilai 92 ini masuk di rentang yang mana? Oh, ternyata setelah kita cek masuk di rentang di atas 80 atau lebih dari 80,3. Nah, artinya sistem kita mendapatkan predikat grade A dan mendapatkan rating excellent. Artinya sistem ini cocok untuk dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Mungkin itu saja. Next. Selanjutnya.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, hasil presentasi tugas proyek kami dalam 1 semester ini. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan yang ada. Mungkin dari rekan saya ingin mengucapkan apa, mungkin boleh sebelum kita tutup. Oh, tidak ada. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Terima kasih untuk semua yang telah bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.